Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din, wa salatu wassalamu ala ashrafi anbiya al-mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumidin, wa ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat dan lindungilah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat. Hadirin, sebuah kebahagiaan kita bisa berada dan kembali bertemu pada kesempatan kali ini, dan semoga Allah terima amal ibadah kita, dan salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin yang Allah muliakan, berbicara tentang istiqomah, kita harus melibatkan 3 unsur berikut ini. Karena tidak ada istiqomah tanpa 3 unsur berikut ini. Yang pertama, kata para ulama, lillah. Karena Allah, untuk Allah, atau keikhlasan. Hadirin, kunci istiqomah adalah keikhlasan. Tidak ada istiqomah tanpa keikhlasan. Allah berfirman dalam surat Al-Bayyinah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan ikhlas dan mengikhlaskan agamanya kepadanya. Jadi tidaklah mereka diperintahkan kecuali beribadah dengan ikhlas. Dengan ikhlas. Tidak ada keistiqomahan tanpa keikhlasan. Nabi SAW bersabda, in tasdukillah yasdukka. Jika Anda jujur sama Allah, Allah akan wujudkan cita-cita Anda. Maka jaga keikhlasan. Makanya hadirin, khususnya di awal-awal Syawal ini, jangan sampai kita memperlihatkan ibadah kita untuk dipuji orang. Jangan sampai pada saat ketemu dengan keluarga besar, ketemu dengan para sahabat kita, atau teman-teman kita, kita memamerkan amal ibadah kita di Ramadan. Begitu kita tidak ikhlas, disitulah kita tidak akan istiqomah. Tidak ada keistiqomahan tanpa keikhlasan. Itu yang pertama. Yang kedua, billah, unsur yang kedua. Apa yang dimaksud billah? Minta pertolongan kepada Allah. Minta pertolongan kepada Allah. Tidak ada istiqomah tanpa meminta pertolongan kepada Allah. Makanya dalam ayat yang selalu kita baca setiap sholat, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau kami beribadah dan hanya kepada Engkau kami meminta pertolongan. Jangan pernah berpikir bisa istiqomah kalau kita nggak minta tolong kepada Allah. Ada seorang teman menyampaikan ke saya, jamaah, bertahun-tahun beliau berusaha istiqomah dan nggak pernah bisa. Nggak pernah bisa. Sampai suatu ketika, kalau nggak salah karena mendengarkan sebuah kajian tentang pentingnya isti'anah, minta pertolongan kepada Allah, pentingnya berdoa kepada Allah, beliau langsung tersadar dari tidur lalainya selama ini. Kenapa selama ini saya nggak pernah minta kepada Allah? Padahal itu masalah saya bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun, dan nggak pernah saya minta sama Allah. Lalu semenjak itu beliau minta sama Allah, dan beliau sampaikan dampaknya luar biasa. Bukan kalau berfirman dalam surat Hud ayat 123, fa'buduhu wa tawakkal alaih,
maka beribadalah kepada Allah dan bertawakallah kepadanya. Minta pertolongan adalah salah satu bentuk tawakal kepada Allah. Hadirin, jadi perbanyak minta pertolongan kepada Allah, minta tolong sama Allah. Kita ingin istiqomah jadi istri yang baik, banyak-banyak minta tolong sama Allah jadi istri yang baik. Kita ingin istiqomah jadi suami yang baik, banyak-banyak minta tolong agar jadi suami yang baik. Kita ingin istiqomah tahajud, banyak-banyak minta tolong agar dibangunkan di waktu malam dan bisa sholat tahajud. Kita ingin rutin setiap bulan mengkhatamkan Al-Quran, banyak-banyak minta tolong sama Allah, kita bisa khatam Al-Quran. Minta tolong. Yang ketiga, unsur yang ketiga, wa ala amrillah atau fillah. Istiqomah itu harus berada di jalan Allah, harus berada di jalan Allah, bukan suka-suka kita, bukan sesuai selera kita. Allah berfirman dalam surat Hud 112, fastaqim kama umirta, maka beristiqomahlah sebagaimana yang diperintahkan kepada engkau, sebagaimana perintah kepada engkau. Jadi istiqomah itu sesuai dengan apa perintah Allah. Jadi bukan kita ngebuat, bukan kita yang ngatur, bukan kita yang suka-suka, bukan di tangan kita itu poinnya. Tapi ikutilah jalan Allah. Allah suruh ke kanan, kita ke kanan. Allah ke kiri, kita ke kiri. Allah suruh kita berhenti, kita berhenti. Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh kita ngegas, kita ngegas. Kira-kira gitulah. Allah Subhanahu wa ta'ala meminta kita mengikuti sunnah Rasulullah SAW, ikutilah tuntunan Nabi SAW. Jadi itu yang harus diingat. Bukan kita yang ngatur, bukan pakai konsep kita, tapi pakai konsep Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini 3 unsur ini hadirin kalau ingin istiqomah. Yang pertama, lillah, semata-mata hanya untuk Allah, karena Allah. Yang kedua, billah, minta pertolongan kepada Allah. Dan yang ketiga, fillah, harus di jalan Allah hadirin. Jika 3 unsur ini dapat, maka kita akan istiqomah. Ini yang bisa disampaikan. Jazakallahu khairan. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.